Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ramadan dengan NPM 24351068. Hari ini saya akan mengerjakan tugas pemrograman web dari kelas 4C dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizky Fadila, ST, MNG. Baik, hari ini masuk ke bab 7 dengan judul Modern Frontend Arsitektur atau SPA. Capaian pembelajaran atau learning outcomes setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu poin pertama, menganalisis pergeseran paradigma arsitektur dari multi-page application atau MPA ke single page application atau SPA beserta trade-off performnya. Poin kedua, merancang struktur antarmuka pengguna menggunakan filosofi command based arsitektur dan atomic design. Poin ketiga, menjelaskan mekanisme internal virtual atau DOM dan algoritma diffing dalam meningkatkan efisiensi rendering. Poin keempat, mengelola siklus hidup komponen atau life cycle untuk menangani pengambilan data, interaksi, dan manajemen memori yang tepat. Poin yang terakhir, membedakan gaya pemrograman imperatif dan deklaratif serta keunggulannya dalam prediksi stage aplikasi. Oke, masuk yang pertama, SPA atau MPA, revolusi navigasi web. Selama 2 dekade awal sejarah web, standar arsitektur yang mendominasi adalah multi-page application. Dalam model tradisional ini, setelah kamu mengklik sebuah tautan atau mengirim formulir, browser akan melakukan hard reload. Ini berarti browser membuang seluruh halaman yang sedang kamu lihat. Mengirim permintaan baru ke server, menunggu server merakit HTML baru dari awal, mengunduhnya, dan merender ulang seluruh halaman tersebut dari nol. Bayangkan ini seperti kamu sedang menonton TV, tetapi setiap kali kamu ingin mengganti saluran, kamu harus mematikan TV, menunggu mesinnya dingin, lalu menyalakan kembali. Proses ini sangat boros bandwidth karena aset yang sama seperti header, sidebar, dan footer harus diunduh berulang kali setiap pindah halaman. Selain itu, pengalaman pengguna menjadi terputus-putus karena adanya layar putih atau blank screen sesaat di antara perpindahan halaman, yang secara psikologis membuat aplikasi terasa terlambat. Sebagai respon terhadap ketidakefisienan ini, lahirlah arsitektur single page application yang dipopulerkan oleh framework seperti AngularJS, React, dan Vue. Dalam konsep SPA, aplikasi web hanya memuat satu file HTML tunggal, biasanya index.html saat kunjungan pertama. Setelah itu, navigasi antar halaman tidak lagi memicu reload browser, melainkan dimanipulasi oleh JavaScript yang berjalan di sisi klien. Ketika kamu mengklik menu profile, JavaScript akan mencegat permintaan tersebut, mengambil hanya data JSON yang diperlukan dari server, bukan HTML utuh, dan menukar konten di area tengah layar secara instan. Header, footer, dan aset statis lainnya tetap diam di tempatnya tanpa perlu dimuat ulang. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang sangat mulus dan responsif, mirip dengan aplikasi natif yang terinstal di smartphone. Mekanisme ajaib di balik navigasi SPA ini disebut client-side routing di masa lalu. URL di address bar browser dikendalikan sepenuhnya oleh server. Jika URL berubah, browser wajib merefresh halaman. Namun, berkat HTML5, history, view state, dan replace state, JavaScript kini memiliki wewenang untuk manipulasi URL tanpa memicu refresh halaman. Ini memungkinkan SPA untuk tetap memiliki URL yang unik dan bisa dibagikan atau shareable link seperti myf.com/user/123. Meskipun secara teknis pengguna masih berada di halaman fisik yang sama, router di sisi klien bertugas memantau perubahan URL ini dan menentukan komponen mana yang harus ditampilkan ke layar berdasarkan rute yang aktif. Pergeseran tanggung jawab routing dari server ke klien ini adalah salah satu perubahan arsitektural terbesar dalam pengembangan web modern.
Namun, SPA bukanlah solusi tanpa celah. Ia memiliki serangkaian trade-off yang harus dipertimbangkan matang-matang oleh seorang arsitek web. Tantangan terbesar SPA tradisional adalah initial load time yang cenderung lambat, karena seluruh logika aplikasi atau JavaScript bundle harus diunduh di awal sebelum halaman bisa interaktif. Pengguna mungkin harus menatap layar kosong atau loading spinner lebih lama dibandingkan MPA yang HTML-nya sudah siap saji dari server. Masalah ini sangat terasa pada perangkat low-end atau jaringan internet yang lambat. Selain itu, isu SEO atau Search Engine Optimization sempat menjadi mimpi buruk bagi SPA karena crawler mesin mencari dulunya kesulitan mengindeks konteks yang di-render oleh JavaScript. Meskipun kini Googlebot sudah semakin pintar menanganinya, untuk menjembatani kesenjangan antara performa MPA dan interaktif SPA, arsitektur web modern terus berevolusi menuju model hibrida. Teknik seperti server-side rendering atau SSR dan static site generation atau SSG yang digunakan oleh framework mata seperti Next.js atau Nux mencoba menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Halaman pertama dikirim sebagai HTML statis atau cepat seperti MPA, agar mesin pencari senang dan pengguna langsung melihat konten. Lalu setelah dimuat, JavaScript mengambil alih kendali dan mengubahnya menjadi SPA interaktif. Proses transisi halus ini disebut hydration. Memahami evolusi dari MPA ke SPA lalu ke hybrid rendering adalah kunci untuk memilih arsitektur yang tepat sesuai kebutuhan proyek. Apakah itu blok sederhana atau dashboard admin yang kompleks? Kesimpulannya, perdebatan antara SPA dan MPA bukan tentang mencari pemenang tunggal, melainkan memahami konteks penggunaan. MPA masih sangat relevan untuk situs yang berorientasi konten statis seperti portal berita atau dokumentasi, di mana kesederhanaan dan SEO adalah prioritas utama. Sementara itu, SPA adalah standar mutlak untuk aplikasi yang kaya interaksi atau highly interaktif, seperti media sosial, alat manajemen proyek, atau aplikasi musik streaming. Sebagai pengembang, kamu tidak boleh hanya ikut-ikutan tren SPA karena terlihat keren. Kamu harus bisa menjustifikasi keputusan arsitekturalmu berdasarkan matriks performa dan pengalaman pengguna yang ingin dicapai. Kedua, komponen base arsitektur Lego untuk web. Jika kita membedah cara developer membangun web di era jQuery 2010 ke bawah, kita akan menemukan pendekatan halaman per halaman. Developer akan menulis file about.html atau context.html dan home.html secara terpisah, seringkali dengan menyalin tempel atau copy-paste kode navigasi dari footer di setiap file. Jika ada perubahan desain pada tombol utama, developer harus membuka 10 berbeda dan mengeditnya satu persatu. Pendekatan ini sangat rapuh, sulit dirawat, dan melanggar prinsip DRY atau Don't Repeat Yourself. Komponen base arsitektur hadir untuk mengakhiri kegilaan ini dengan mengubah unit dasar pembangunan web dari halaman menjadi komponen. Dalam filosofi ini, antarmuka pengguna atau UI dipecah menjadi potongan-potongan kecil mandiri dan dapat digunakan kembali yang disebut komponen. Sebuah tombol adalah komponen, sebuah formulir input adalah komponen, sebuah kartu profil adalah komponen yang mungkin terdiri dari komponen tombol dan gambar. Komponen-komponen kecil ini kemudian disusun dan digabungkan untuk membentuk struktur yang lebih besar dan kompleks, persisnya seperti menyusun balok Lego. Dengan cara ini, jika kamu perlu mengubah warna tombol di seluruh aplikasi, kamu hanya perlu mengedit satu file komponen tombol dan perubahannya akan otomatis terrefleksi di ribuan tempat tombol itu digunakan. Ini meningkatkan maintainability dan konsistensi desain secara drastis. Untuk mengatur hierarki komponen agar tidak semrawut, industri sering mengadopsi metodologi atomic design yang diperkenalkan oleh Bradford. Konsep ini membagi komponen menjadi 5 level biologis, atom atau elemen dasar yang tidak bisa dipecah lagi seperti label input tombol. Molecules, gabungan atom yang memiliki fungsi seperti search bar, organisms, bagian UI yang kompleks dan seperti header atau product grid, templates, kerangka halaman, dan page halaman spesifik dengan data nyata. Pola pikir ini membantu tim pengembang dan desainer berpikir
dalam bahasa yang sama. Ketika membangun fitur baru, kita tidak langsung berpikir buat halaman baru, tapi rakit molekul dan organisme yang sudah ada. Aspek krusial lain dari arsitektur komponen adalah isolasi atau encapsulation. Setiap komponen idealnya bertanggung jawab atas struktur HTML, gaya CSS, dan logikanya JavaScript sendiri. Di mana lalu CSS bersifat global dan sering bocor merusak tampilan elemen lain, tetapi dalam arsitektur komponen modern seperti CSS Modulus atau CSS in JS, gaya sebuah komponen terkunci rapat di dalamnya. Hal ini memungkinkan developer untuk bekerja secara paralel tanpa takut saling menginjak kode satu sama lain. Komponen tombol milik tim checkout tidak akan terpengaruh oleh perubahan gaya tombol milik tim login, meskipun nama kelasnya mungkin mirip. Isolasi ini menjadikan kode lebih tangguh dan mudah diuji secara satuan. Hubungan antar komponen diatur melalui aliran data yang ketat, biasanya bersifat satu arah atau one-way data flow dari induk parent ke anak child. Induk memberikan data dan konfigurasi kepada anak melalui props, sementara anak berkomunikasi balik ke induk melalui events atau callback function. Anak tidak boleh secara langsung mengubah data yang dimiliki induknya. Ia hanya boleh meminta perubahan. Batasan ini membuat aliran data dalam aplikasi menjadi sangat terprediksi dan mudah dilacak. Jika ada bug pada data yang ditampilkan di komponen, kita bisa dengan mudah menelusuri rantai props ke atas untuk menemukan sumber masalahnya. Penting untuk dipahami bahwa transisi ke komponen based arsitektur bukan sekedar perubahan cara menulis kode, tetapi perubahan cara berpikir, mindset shift. Kita tidak lagi melihat desain web sebagai kanvas datar yang statis, melainkan sebagai sistem desain yang hidup dan modular. Kita belajar untuk mengidentifikasi pola yang berulang dan mengabstraksinya menjadi komponen generik. Kemampuan untuk melakukan dekomposisi UI, melihat desain kompleks dan memecahnya menjadi pohon komponen di kepala adalah keterampilan paling fundamental yang harus dimiliki oleh seorang front-end engineer di era modern. Tanpa kemampuan ini, aplikasi React atau Vue yang kamu buat hanyalah spaghetti code, versi baru yang dibungkus dalam sintaks modern. 3. The Virtual DOM, bayangan cepat di memori. Salah satu hambatan performa terbesar dalam pengembangan web adalah DOM manipulation. Objek DOM atau dokumen object model di browser dirancang puluhan tahun lalu, strukturnya sangat gemuk serta lambat. Setiap kali kita mengubah sesuatu DOM, misalnya elemen .inner HTML sama dengan baru, browser harus melakukan serangkaian perhitungan mahal, menghitung ulang gaya CSS atau recalculate style, menghitung ulang tata letak geometri leaf flow, dan mengecat ulang pixel ke layar repaint. Jika aplikasi modern melakukan ribuan pembaruan data per detik, melakukan manipulasi DOM secara langsung dan naif akan membuat antarmuka terasa berat, patah-patah, dan memboroskan baterai perangkat pengguna. Untuk mengatasi inefisiensi ini, perpustakaan seperti Rix mempopulerkan konsep virtual DOM atau VDOM. VDOM adalah representasi ringan dari DOM asli yang disimpan dalam memori JavaScript. Bayangkan, VDOM sebagai cetak biru blueprint, sedangkan DOM asli adalah bangunan fisiknya. Mengubah garis pada cetak biru kertas jauh lebih cepat dan mudah daripada menyuruh tukang bangunan merobohkan tembok dan membangunnya lagi. Ketika data aplikasi berubah, framework tidak langsung menyentuh DOM aslinya. Sebaliknya, ia membuat versi baru dari pohon VDOM yang mencerminkan perubahan tersebut. Operasi ini murni terjadi di dunia JavaScript yang sangat cepat tanpa membebani mesin rendering browser sama sekali. Setelah pohon VDOM baru terbentuk, framework menjalani proses yang disebut reconciliation atau algoritma diffing. Algoritma ini membandingkan foto VDOM lama dengan VDOM baru untuk mencari perbedaan yang persis. Ia sangat cerdas dalam mendeteksi perubahan minimum yang diperlukan. Misalnya, jika dalam sebuah daftar berisi 100 item, hanya teks item ke-50 yang berubah, algoritma diffing akan tahu bahwa 99 item lainnya tidak perlu diganggu. Tanpa VDOM, developer yang ceroboh mungkin akan merender ulang seluruh daftar 100 item tersebut, yang merupakan pemborosan sumber daya komputasi yang masif.
Setelah perbedaan ditemukan, langkah terakhir adalah fixing atau commit paste. Framework mengambil daftar perubahan spesifik tersebut dan menerapkannya ke DOM ASCII dalam satu batch yang efisien. Alih-alih melakukan 5 perubahan kecil satu persatu yang memicu 50 kali reflow. Framework mengelompokkan semuanya dan menyuntikkannya sekaligus. Hasil akhirnya adalah DOM asli diperbarui dengan jumlah operasi seminimal mungkin. Pengguna melihat tampilan yang berubah seketika, tetapi di belakang layar, browser bekerja jauh lebih santai daripada yang terlihat. Inilah rahasia mengapa aplikasi berbasis Swift atau Vue bisa terasa sangat snappy, mungkin menangani data yang kompleks. Namun, penting untuk meluruskan mitos umum bahwa virtual DOM selalu lebih cepat dari DOM asli. Secara teknis, DOM adalah lapisan tambahan di atas DOM asli, sehingga ia pasti overhead atau biaya komputasi untuk melakukan debugging. Jika kamu adalah programmer dewa yang bisa menulis kode manipulasi DOM manual yang super teroptimasi, misalnya menggunakan self-test yang pendekatannya compiler based tanpa VDOM, hasilnya bisa lebih cepat. Keunggulan VDOM bukan hanya kecepatan mentah absolut, melainkan pada kecepatan rata-rata dan maintainability. VDOM memungkinkan developer menulis kode secara deklaratif tanpa perlu memikirkan optimasi manual yang rumit. Dan framework menjamin performanya akan cukup cepat untuk 99% kasus penggunaan. Pemahaman tentang VDOM sangat penting saat melakukan optimasi performa tingkat lanjut. Terkadang, kita perlu membantu algoritma debugging agar bekerja lebih efisien. Misalnya, dengan memberikan key props yang unik pada elemen daftar. Tanpa key yang unik, algoritma debugging bisa bingung dan menghancurkan membuat ulang elemen yang seharusnya hanya perlu digeser posisinya. Memahami cara kerja si bayangan ini membantu kita menghindari anti-pattern yang memaksa VDOM bekerja terlalu keras, memastikan aplikasi kita tetap berjalan mulus bahkan di perangkat seluler dengan spesifikasi rendah sekalipun. Yang keempat, komponen life cycle, kelahiran, kehidupan, dan kematian. Komponen dalam aplikasi web modern bukanlah entitas statis, mereka adalah objek yang hidup, bernapas, dan memiliki siklus hidup atau life cycle yang pasti. Memahami siklus ini sangat krusial karena kita perlu menjalankan kode tertentu pada momen yang tepat. Secara umum, siklus hidup komponen dibagi menjadi 3 fase utama: mounting atau kelahiran, updating atau pertumbuhan, dan unmounting kematian. Setiap framework memiliki nama metode yang berbeda, misalnya komponen did mount di React Class atau use effect di React Hooks, one mount di Vue. Tetapi konsep arsitektural di belakangnya tetap sama persis. Tanpa pemahaman ini, kamu akan menaruh kode di tempat yang salah, menyebabkan bug data atau kebocoran memori. Fase pertama adalah mounting, yang momen ketika komponen pertama kali dibuat dan disuntikkan ke dalam DOM. Ini adalah tempat yang tepat untuk melakukan inisialisasi yang membutuhkan akses ke server atau API eksternal. Misalnya, jika kamu fix API users pada fase ini, jangan pernah melakukan pengambilan data berat di dalam fungsi render atau konstruktor utama, karena itu bisa memblokir proses rendering awal dan membuat aplikasi terasa lambat. Mounting hanya terjadi sekali seumur hidup komponen tersebut, kecuali komponen itu dihancurkan dan dibuat ulang dari awal. Fase kedua adalah updating. Fase terpanjang adalah dalam kehidupan komponen. Fase ini terjadi berulang kali setiap ada perubahan pada props atau data dari induk atau stage data internal. Ketika pengguna mengetik di kolom pencarian atau server mengirim notifikasi baru, komponen mendeteksi perubahan data dan melakukan render ulang. Untuk memperbarui tampilan, di fase ini kita harus sangat berhati-hati. Kesalahan umum pemula adalah mengubah stage dalam metode update tanpa kondisi pengecekan, yang akan memicu render ulang, yang memicu update lagi, menciptakan infinite loop yang akan membengkakkan browser pengguna. Logika di fase update biasanya digunakan untuk mensinkronkan perubahan. Misalnya, memperbarui grafik visual saat data angkanya berubah. Fase terakhir dan sering dilupakan adalah unmounting, momen ketika komponen dihapus dari DOM karena pengguna berpindah halaman atau elemen tersebut disembunyikan. Ini adalah fase bersih-bersih. Jika pada saat mounting kamu membuat timer atau set interval berlangganan WebSocket atau menambahkan event listener manual ke objek window, kamu wajib membersihkannya di fase unmounting. Jika tidak, proses-proses tersebut akan terus berjalan di latar belakang memakan memori komputer atau memory leak.
Bahkan setelah komponennya hilang dari layar, penumpukan proses zombie ini adalah penyebab utama aplikasi FPA menjadi semakin lambat atau laggy setelah digunakan dalam waktu lama. Selain tiga fase utama, ada juga fase penanganan kesalahan atau error handling dalam arsitektur modern. Kita bisa membuat komponen khusus atau sering disebut error boundary yang bertugas menangkap error JavaScript yang terjadi di komponen anak di bawahnya. Jika sebuah komponen mengalami crash karena data yang korup, error boundary akan menangkapnya dan menampilkan UI cadangan. Oops, something went wrong. Alih-alih membiarkan seluruh aplikasi menjadi layar putih kosong. Ini adalah jaring pengaman vital yang menjaga stabilitas aplikasi di lingkungan produksi yang tidak terduga. Menguasai komponen lifecycle berarti kita memiliki kendali penuh atas waktu. Kita tahu kapan harus meminta data, kapan harus merespon pengguna, dan kapan harus berhenti bekerja. Dalam paradigma React Hooks modern, sebuah fase ini seringkali digabungkan dalam suatu fungsi use effect yang elegan namun membingungkan bagi pemula. Namun, mental modern lahir hidup mati setelah menjadi fondasi terbaik untuk membedah perilaku komponen. Sebagai arsitek, tugasmu adalah memastikan bahwa setiap komponen yang lahir memiliki tujuan yang jelas, merespon perubahan dengan efisien, dan mati dengan tenang tanpa meninggalkan sampah. Yang kelima, deklaratif versus imperatif UI, memesan versus memasak. Salah satu pergeseran mental terbesar saat beralih dari pengembangan web jadul ke framework modern atau React View adalah perubahan paradigma dari imperatif ke deklaratif. Dalam pemrograman imperatif atau how to do, kita fokus memberikan instruksi langkah demi langkah kepada komputer tentang cara mencapai hasil. Contohnya, jika ingin menambah item ke daftar, kita menulis ambil elemen UL, buat elemen LI baru, isi teksnya, tambahkan kelas, lalu tempelkan ke anak terakhir dari UL. Kode imperatif sangat detail dan manual. Kita bertindak sebagai mandor yang mengawasi setiap pergerakan mikroskopis dari manipulasi DOM. Pendekatan ini mudah dipahami untuk kasus sederhana, tetapi menjadi mimpi buruk saat aplikasi semakin kompleks karena kita harus melacak status DOM secara manual di otak. Sebaliknya, pemrograman deklaratif atau what to do fokus pada mendeskripsikan hasil akhir yang diinginkan dan membiarkan sistem di baliknya memikirkan cara mencapainya. Analogi yang paling mudah adalah perbedaan antara memasak sendiri dan memesan makanan di restoran. Saat memasak, kamu harus memotong bawang, menyalakan kompor, dan mengaduk. Saat memesan, kamu hanya bilang ke pelayan, saya mau nasi goreng satu. Kamu tidak perlu bagaimana koki memotong bawang atau mengatur api. Kamu hanya peduli pada hasil akhirnya. Dalam kode UI modern, kita hanya mendeklarasikan jika ada is loading adalah true. Tampilan spinner, jika false, tampilan daftar kita tidak menulis kode untuk menghapus spinner dan menyisipkan daftar framework yang melakukan kerja kasar itu untuk kita. Keunggulan utama dari pendekatan deklaratif adalah predictability karena UI didefinisikan sebagai fungsi dari stats UI sama dengan F buka kurung stats tutup kurung. Kita bisa dengan mudah menebak tampilan aplikasi hanya dengan melihat datanya. Tidak ada lagi bug aneh di mana tombol submit tertinggal dalam keadaan disable padahal formulir sudah valid. Karena kita tidak manipulasi tombol itu secara manual, tombol itu hanya bereaksi terhadap stats is form valid. Ini mengurangi beban kognitif developer secara drastis. Kita berhenti khawatir tentang transisi waktu atau timing transition dan mulai fokus pada logika bisnis tertata. Paradigma deklaratif juga membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan didebug. Dalam kode imperatif, untuk memahami apa yang terjadi, kita harus menelusuri alur eksekusi baris per baris. Lalu dia ke sini, lalu dia ubah ini. Dalam kode deklaratif, kita hanya perlu membaca template atau fungsi render untuk melihat peta dari UI, hubungan antara data dan tampilan bersifat eksplisit dan tertulis jelas dalam struktur. Ini sangat membantu ketika bekerja dalam tim, karena anggota tim baru bisa memahami struktur komponen tanpa perlu membedah ribuan baris logika manipulasi DOM yang terbesar di mana-mana. Namun, abstraksi deklaratif ini menuntut kita untuk melepaskan kontrol mikro. Ada kalanya kita merasa frustasi karena tidak bisa menyentuh elemen DOM secara langsung untuk melakukan animasi kompleks atau integrasi dengan library pihak ketiga yang masih imperatif seperti D3.js atau Google Maps.
Untuk kasus-kasus langka ini, framework modern menyediakan pintu darurat seperti ref direct yang memungkinkan kita kembali ke mode imperatif sejenak. Namun, seorang arsitek yang baik bahwa ini adalah pengecualian, bukan aturan. Aturnya emasnya adalah science text, not dom. Kesimpulannya, pergeseran ke UI deklaratif adalah evolusi alami untuk menangani kompleksitas antarmuka modern. Ini membebaskan kita dari pekerjaan kuli bangunan atau manipulasi DOM dan mengangkat kita menjadi arsitek sejati. Perancang stats dan logika, dengan memahami paradigma ini, kamu tidak akan lagi melihat framework seperti itu sebagai cara yang lebih rumit menulis HTML, melainkan sebagai sistem manajemen stat yang canggih yang kebetulan menghasilkan UI sebagai efek sampingnya. Ini adalah fondasi dari sebuah pengembangan front skala besar di masa depan. Yang keenam, integrasi keislaman, bangunan umat dan siklus kehidupan. Konsep komponen based arsitektur dalam pengembangan antarmuka modern adalah cerminan dari konsep ukhuwah dan kesatuan umat atau ummah dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, perempuan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaimana salah satu tubuh. Dalam Bridge atau View, sebuah aplikasi besar dibangun dari komponen-komponen kecil atom yang berdiri sendiri namun saling bekerja dan membentuk satu kesatuan fungsi. Jika satu komponen sakit atau error, ia bisa mempengaruhi tampilan keseluruhan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam struktur masyarakat Islam, setiap individu sekecil apapun perannya adalah elemen vital. Kita belajar untuk membangun unit terkecil atau keluarga dengan kokoh agar bangunan besar atau negara dapat berdiri tegak dan bermanfaat. Mekanisme virtual DOM dan algoritma reconciliation atau pencocokan mengajarkan kita tentang pentingnya muhasabah atau evaluasi diri. Virtual DOM menyimpan keadaan ideal dari tampilan lalu membandingkan dengan real DOM untuk menemukan perbedaan dan hanya memperbaiki bagian yang salah tanpa merombak semuanya. Seorang mukmin hendaknya memiliki virtual DOM spiritual, yaitu standar ideal Al-Quran dan Sunnah, dan setiap hari melakukan reconciliation dengan melihat kondisi aktual dirinya. Jika ada perbedaan antara perilaku aktual dengan standar ideal, ia segera melakukan patch atau taubat pada bagian spesifik tersebut secara efisien, tanpa perlu putus asa menghancurkan seluruh kehidupannya. Pemahaman tentang komponen life cycle atau mounting, updating, unmounting adalah metafora teknologi yang indah tentang sunnatullah kehidupan manusia. Kita mengalami fase mounting, di mana kita mempersiapkan sumber daya awal. Fase updating, di mana kita bereaksi terhadap perubahan props dan stage, ujian dan nikmat, dan akhirnya phase unmounting. Dalam phase unmounting sangat krusial dengan melakukan clean up atau pembersihan memori agar tidak terjadi kebocoran atau memory leak. Demikian pula, seorang muslim harus mempersiapkan husnul khotimah dengan membersihkan diri dari dosa dan hutang sebelum di-unmount dari dunia ini, agar tidak meninggalkan beban yang merusak di kemudian hari. Pergeseran paradigma dan imperatif menjadi deklaratif ingin hasilnya seperti ini. Terserah bagaimana caranya. Dalam UI modern mengingatkan kita pada konsep niat atau niat dan tawakul dalam paradigma deklaratif. Kita mendefinisikan stage atau niat dan membiarkan framework mengurus rendering tampilannya. Islam mengajarkan bahwa segala amal tergantung pada niatnya. Jika state kita baik, maka UI otomatis akan terrefleksi dengan baik. Kita fokus menjaga kesucian hati dan niat, lalu bertawakul membiarkan Allah mengatur hasil luarnya sesuai dengan hukum sebab akibat yang telah Dia tetapkan, tanpa perlu kita memaksakan atau micromanage setiap detail kejadian di alam semesta. Terakhir, konsep single page application yang memberikan pengalaman transisi mulus tanpa reload. Halaman mencerminkan sifat istiqomah, meskipun pengguna berpindah-pindah fitur, aplikasi tetap terjaga dalam satu sesi yang utuh tanpa terputus. Seorang mukmin yang istiqomah adalah mereka yang imannya stabil dan tidak reload atau reset setiap kali menghadapi masalah baru. Koneksi mereka dengan Allah tetap tersambung dalam berbagai situasi kehidupan, menciptakan pengalaman spiritual yang mulus dan konsisten dari awal hingga akhir hayat. Yang ketujuh, kesimpulan arsitek interaksi modern.
Bab ini telah mendefinisikan ulang peran front-end developer hanya sekedar menerjemah desain menjadi arsitek aplikasi yang kompleks. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kamu kuasai. Pertama, navigasi tanpa jeda. Kita memahami bahwa single page application bukan sekedar tren, melainkan standar untuk pengalaman pengguna yang mulus. Pergeseran tanggung jawab routing dari server ke client melalui history API adalah kunci menciptakan aplikasi web yang terasa seperti aplikasi native. Yang kedua, berpikir dalam komponen. Kita meninggalkan pola pikir halaman per halaman dan beralih ke atomic design, memecah UI menjadi komponen kecil yang terisolasi dan dapat digunakan kembali adalah salah satu-satunya cara mengelola skala aplikasi yang terus membesar tanpa menjadi benang kusut. Yang ketiga, ilusi kecepatan atau virtual DOM. Kita menyadari bahwa manipulasi DOM langsung itu mahal. Konsep virtual DOM dan algoritma diffing adalah inovasi berlian yang memungkinkan kita menulis kode seolah-olah merender ulang segalanya, sementara framework bekerja keras di belakang layar untuk Sementara framework bekerja keras di belakang layar untuk hanya menyentuh bagian yang perlu diubah. Yang keempat, siklus hidup data. Pemahaman tentang komponen life cycle, mounting, updating, unmounting adalah pembeda antara developer yang hanya bisa copy paste dengan engineer yang tahu kapan harus mengambil data, kapan harus merespon input, dan kapan harus membersihkan memori agar aplikasi tidak bocor. Yang kelima, deklaratif di atas imperatif. Transisi dari pemerintah browser menjadi menjelaskan keinginan mengurangi beban kognitif secara drastis. Dengan paradigma UI sama dengan F buka kurung sketch tutup kurung, kita fokus pada kebenaran data dan membiarkan framework mengurus sinkronisasi tampilan. Dengan kerangka pikir komponen ini, tantangan berikutnya adalah bagaimana pengelola data yang mengalir di antara ratusan komponen tersebut. Di bab 8, kita harus akan membahas strategi statement untuk menjaga aliran data tetap waras dan terkendali. Aku nak nanya. Yang soal itu dibaca tuh enggak? Enggak kan? Hmm? Baik, sekian hasil tugas video baca saya. Maaf jika banyak kekurangan atau ada kesalahan perkataan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.